Shalom worship leaders, ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya akan membagikan mengenai pantangan, makanan, dan minuman bagi penyanyi. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah komen, dan video ini secara khusus untuk menjawab komen dari Anita. Ya, saya senang sekali kita bisa berinteraksi. Dan juga teman-teman mungkin bisa menambahkan, kalau ada yang kurang bisa bertanya di kolom komentar. Saya juga senang subscriber saya semakin bertambah banyak, sudah 2.700 lebih. Tetapi memang masih sedikit yang nonton. Tapi saya tetap semangat karena ada yang komen dan ada yang bertanya. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak kelewatan video-video yang saya terus upload ya seminggu sekali lah, paling sedikit saya akan usahakan bisa seminggu 2 kali. Nah, langsung saja sebelum masuk ke makanan dan minumannya, yang harus kita hindari adalah rasa lapar ya, kecuali kita berpuasa. Nah, itulah keajaiban berpuasa ya, kita lapar, kita haus, tapi kita bisa kuat. Nah, itulah kita dapat kekuatan spiritual ya, kekuatan supranatural. Nah, hindari rasa lapar kecuali kita puasa, karena ketika kita lapar kemudian di ruangan AC dan kita kedinginan, itu bisa menyebabkan tubuh menjadi ngedrop dan bisa sakit. Kemudian ketika kita lapar juga bisa meningkatkan resiko asam lambung dan penyakit MAH. Dan terutama secara teknis ketika kita lapar maka kita tidak konsentrasi dan terburu-buru. Maka penting sekali sebelum kita melayani, sebelum kita nyanyi, itu kita makan terlebih dahulu. Kemudian juga kalau kita mau nyanyi itu hindarilah dehidrasi. Jangan sampai kita kurang cairan. Kita boleh menyediakan aqua, mungkin setelah nyanyi berapa lagu terkadang kita rasa dahaga, haus gitu, kita bisa minum. Kecuali sekali lagi kalau kita berpuasa ya. Nah, dehidrasi atau kekurangan cairan itu dapat menyebabkan pita suara kering. Kemudian juga ya bisa kurang konsentrasi. Kemudian pita suara yang kering bisa serak, kita bisa kehabisan suara, dan pita suara kita bisa rusak. Hati-hati dengan pita suara kita. Jangan dipikir pita suara itu tidak bisa rusak, bisa. Kalau kita pakai secara berlebihan, dan tadi dibilang kekeringan, dehidrasi, itu bisa rusak. Kalau sampai kita serak atau ada gangguan di pita suara, itu biasakan untuk mengistirahatkan pita suara sampai dia pulih lagi. Caranya yang paling baik adalah banyak minum air putih. Nah, kemudian kita juga harus menghindari tidak makan, hindari kurang minum atau tidak minum, dan hindari makan terlalu banyak. Makan terlalu banyak ya, apalagi sebelum kita mau pelayanan, misalnya kita makan all you can eat dulu. Wah, itu sih blunder ya kalau dalam bahasa sepak bolanya. Jangan, karena mungkin kita pernah makan all you can eat dan setelah selesai itu kita mager ya, kita malas gerak gitu, rasanya jadi susah untuk berbuat apa-apa. Dan juga kebanyakan makan atau kebanyakan minum dapat menyebabkan mengantuk, kurang konsentrasi. Kenapa? Karena konon darah ke otak itu kurang mengalir karena berpusat di usus kita ya, di lambung. Jadi kurang konsentrasi dan bisa mengantuk. Kemudian juga makan dan minum terlalu banyak itu dapat menyebabkan resiko ingin buang air kecil dan buang air besar. Jadi hindari makan dan minum terlalu banyak. Makan minum terlalu banyak bisa menyebabkan mual atau kembung, juga ingin bersendawa ya. Kalau bahasa Sundanya terap gitu ya. Itu mengganggu sekali ketika kita bernyanyi ya. Kita pengen bersendawa. Jadi hindari makan minum terlalu banyak. Dan juga makan minum terlalu banyak bisa menyebabkan sakit kepala dan juga lesu. Nah, kemudian tentu saja bahaya lanjutan mengenai makan terlalu banyak, silakan Google saja. Jadi jangan kurang makan, jangan kurang minum ya, jangan lapar, jangan haus, jangan juga makan terlalu banyak. Nah, sekarang kita masuk ke makanan apa saja yang harus dihindari oleh seorang penyanyi. Makanan yang pedas atau sambal, apalagi sambalnya yang berminyak ya, ini dapat membuat kerongkongan kita dan pita suara itu menjadi panas di sini ya, sensasinya.
Dan resikonya juga ya kalau kita makan sambal kita bisa mules, ingin buang air besar. Nah itu berbahaya ketika kita memimpin, kemudian kita jadi tidak konsen ya. Nah kemudian makanan berminyak atau gorengan, susu, keju, coklat, yogurt itu dapat menyebabkan pita suara lengket. Dan juga beberapa orang itu, nah makanya kita mesti tahu apa reaksi makanan dan minuman ini. Jadi kita mesti benar-benar mikir sebelum kita melayani itu, kita mesti mikir bahwa oh ini reaksinya makanan ini seperti ini kepada saya. Jadi kita jangan makan atau jangan minum itu. Pita suara bisa lengket karena makanan-makanan yang saya sebutkan tadi dan juga rasa ingin buang air besar. Nah selanjutnya yang ketiga makanan yang harus dihindari adalah snack, bermecin, kacang-kacangan, keripik, kerupuk, terutama kerupuk kulit ya. Kerupuk kulit yang kalau dimakan tuh rasanya seret banget dan itu banyak remah-remahnya gitu ya. Peyek juga. Pokoknya yang kriuk-kriuk aja itu sebisa mungkin jangan, karena bisa menyebabkan seret ya, seret di tenggorokan. Kalau sudah sampai nyangkut, wah itu nggak enak ya, dan batuk-batuk. Wah itu akan sangat mengganggu sekali pelayanan kita. Jadi usahakan jangan makan makanan yang saya sebutkan tadi sebelum kita pelayanan. Nah kemudian hindari apel atau buah-buahan ya. Terutama yang kalau saya itu apel dan pir, terutama di pagi hari. Bangun tidur kita makan apel atau pir itu dapat memicu reaksi ingin BAB. Nah, coba saja kalau bangun tidur makan apel, itu biasanya ada reaksi seperti itu. Dan juga yang dapat memicu alergi, misalnya kita alergi udang. Kalau makan udang bisa gatal-gatal, atau alergi duren misalnya. Ya banyak lah orang alergi kan macam-macam ya. Ada yang alergi kerang misalnya, alergi seafood. Nah sebelum kita pelayanan ya jangan makan itu dulu gitu. Jangan udah tahu ini kita alergi tapi kita malah makan sebelumnya. Ya nanti yang ada kita malah gatal-gatal waktu ada di atas panggung. Jadi pengen garuk-garuk terus gitu. Ya, jadi kita harus tahu makanan-makanan yang menjadi pantangan kita sendiri ditambah tadi yang saya sebutkan. Kemudian juga hindari makanan-makanan yang meningkatkan kolesterol dan asam urat. Terutama ini yang usia mungkin 30 ya. Saya sih udah ngalamin ya kolesterol itu sampai benar-benar leher tegang dan kemudian itu rasanya badan nggak enak banget dan sampai ngerasa kunang-kunang itu pernah karena terlalu banyak makan gorengan ya. Dan asam urat misalnya terlalu banyak makan kacang itu bisa menyebabkan kalau saya itu di lutut saya kalau ditekuk itu sakit sekali. Saya pernah itu asam urat dan kolesterol. Nah yang belum pernah asam urat dan kolesterol yang masih muda, bacalah Google ya. Supaya kalian tahu makanan-makanan apa saja yang bisa meningkatkan asam urat dan kolesterol. Nah, kalau kolesterol kita kambuh ketika kita mau pelayanan, wah itu bahaya ya. Bahaya gitu. Asam urat juga sama. Kita mau naik tangga misalnya, duduk berdiri itu sakit di persendian, itu akan sangat mengganggu. Jadi hindari makanan yang banyak mengandung kolesterol dan asam urat. Nah, ini sebenarnya untuk bukan cuma pas mau pelayanan aja ya, tapi untuk kesehatan juga jangka panjangnya. Nah, kemudian minuman-minuman yang harus kita hindari ketika kita mau menyanyi atau pelayanan. Yang pertama adalah hindari minuman yang dingin, karena minuman dingin itu dapat menyebabkan pita suara kita itu kaku. Ya, yang dingin bisa bikin rongga di sini itu kaku. Jadi janganlah kita minum yang dingin-dingin. Yang baik itu ya hangat, yang hangat-hangat. Tapi juga jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti bisa perih ya. Nah kemudian kalau saya usahakan tidak minum teh tawar ya, atau teh manis, teh segala jenis teh aja. Kalau saya minum teh biasa reaksinya tuh jadi beser gitu ya, jadi pengen buang air kecil terus. Nah itu berbahaya ya kalau kita pimpin PW kemudian pengen buang air kecil, itu akan mengganggu bagi kita.
Dan juga hindari untuk minum Yakult atau yogurt cair, ya. Nah, Yakult atau yogurt cair ini memperlancar pencernaan. Jadi jangan kita minum itu sebelum kita pelayanan. Waduh, bisa-bisa nanti pas baru naik udah ada hasrat ingin BAB gitu ya. Itu pasti akan mengganggu konsentrasi kita. Nah, kemudian juga hindari minuman yang bersoda, apalagi dingin gitu ya. Karena minuman bersoda ini membuat perut kita cenderung kembung dan ingin kita bersendawa atau terap ya kalau bahasa Sundanya gitu. Nah, kalau kita lagi nyanyi gitu ya. Nah itu kan pasti akan mengganggu sekali. Nah, yang paling baik adalah minum air putih hangat secukupnya atau air lemon hangat yang tidak asam atau tidak kecut. Karena kalau asam ya bisa juga membuat kita mules. Nah, dan semuanya itu tergantung dari sensitivitas pita suara kita masing-masing. Karena setiap orang itu sensitivitinya tuh berbeda-beda. Ada yang orang udah makan gorengan, makan sambal, kemudian yang makan minum-minum teh, dingin, pakai es lagi, pakai santan, tetap aja suaranya normal-normal aja. Ya nggak masalah gitu. Ya kita harus mengenal karakter pita suara kita sendiri. Kalau misalnya kita udah tahu nih, wah makan sambal sedikit, berminyak langsung lengket, langsung rasanya nyanyi jadi nggak lepas gitu ya, nggak maksimal ya jangan dimakan. Oke, itu aja video saya kali ini mengenai pantangan makanan dan minuman ketika kita mau bernyanyi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video saya. Sampai ketemu di video-video yang lain. Shalom, worship leader.